Setiap tahun, di seluruh dunia, kita merayakan momen yang sama. Jarum jam menunjuk pukul 12 malam, dan kita serempak menyambut tanggal 1 Januari. Tapi, pernahkah kamu bertanya, kenapa harus tanggal 1 Januari? Kenapa bukan tanggal lain? Jawaban dibalik tradisi global ini ternyata sangat mengejutkan. Ini adalah kisah tentang ambisi politik seorang kaisar Romawi, konflik agama di abad pertengahan, dan perhitungan astronomi yang luar biasa teliti. Untuk mengerti semua ini, kita harus kembali ke zaman Romawi kuno. Jauh sebelum Masehi, kalender Romawi adalah sebuah kekacauan. Kalender ini didasarkan pada pergerakan bulan dan seringkali dimanipulasi oleh para pejabat. Mereka bisa menambah atau mengurangi hari sesuka hati, hanya untuk memperpanjang masa jabatan mereka atau mempersingkat masa jabatan lawan politik. Akibatnya, kalender jadi tidak sinkron dengan musim, menyebabkan kebingungan dalam pertanian dan ritual keagamaan. Kekacauan ini akhirnya dihentikan oleh satu orang, Julius Caesar. Pada tahun 46 sebelum Masehi, Caesar, atas saran seorang astronom dari Mesir bernama Sosigenes, memperkenalkan sebuah kalender baru yang revolusioner, yang kita kenal sebagai kalender Julian. Ini adalah kalender berbasis matahari yang jauh lebih akurat, dengan perhitungan satu tahun adalah 365,25 hari. Dan yang paling penting, Caesar menetapkan awal tahun secara pasti. Ia memilih tanggal 1 Januari. Mengapa? Ada dua alasan utama. Pertama, sebagai penghormatan kepada Dewa Janus, dewa Romawi untuk segala permulaan, pintu, dan transisi. Janus sering digambarkan memiliki dua wajah, satu menatap masa lalu, dan satu lagi menatap masa depan. Simbol yang sempurna untuk pergantian tahun, bukan? Alasan kedua adalah alasan politik yang sangat praktis. Tanggal 1 Januari adalah hari di mana para konsul, pemimpin tertinggi Republik Romawi, secara tradisional memulai masa jabatan mereka. Jadi, memulai tahun baru bersamaan dengan pelantikan. Pemimpin baru adalah cara yang sangat logis untuk menata ulang waktu dan pemerintahan. Namun, setelah Kekaisaran Romawi runtuh dan agama Kristen mulai menyebar luas di Eropa, tradisi 1 Januari ini mulai memudar. Tanggal ini dianggap sebagai warisan pagan yang harus dihindari. Selama abad pertengahan, banyak negara Eropa menggeser awal tahun mereka ke tanggal-tanggal yang memiliki makna religius yang lebih kuat. Beberapa negara memilih 25 Maret, Hari Raya Kabar Sukacita, yang menandai kabar kehamilan Maria. Negara lain memilih 25 Desember, hari kelahiran Yesus. Akibatnya, selama ratusan tahun, Eropa tidak memiliki awal tahun yang seragam. Bayangkan betapa rumitnya urusan administrasi dan perdagangan saat itu. Situasi ini berlangsung hingga datangnya reformasi kalender kedua yang lebih signifikan lagi. Ternyata, kalender Julian yang dibuat Caesar tidaklah sempurna. Ada sedikit kesalahan perhitungan. Kalender Julian mengasumsikan satu tahun persis 305,25 hari. Padahal kenyataannya sedikit lebih pendek. Selisih kecil ini AC 11 menit setiap tahun, perlahan-lahan menumpuk. Setelah berabad-abad, selisih ini menjadi beberapa hari. Akibatnya, peristiwa-peristiwa penting yang terkait dengan musim, seperti Paskah, mulai bergeser terlalu jauh dari posisi astronomis yang seharusnya. Pihak gereja khawatir hal ini akan mengacaukan seluruh kalender liturgi mereka. Disinilah Paus Gregorius XIII mengambil tindakan. Pada tahun 1582, ia memperkenalkan sistem kalender yang baru dan lebih baik, yang sekarang kita gunakan kalender Gregorian. Sistem ini mempertahankan dasar kalender Julian, tetapi memperkenalkan aturan yang lebih ketat mengenai tahun kabisat untuk memperbaiki kesalahan perhitungan sebelumnya. Secara sederhana, kalender ini jauh lebih akurat. Dalam reformasi besar ini, Paus Gregorius XIII juga membuat keputusan penting. Ia secara resmi mengembalikan tanggal 1 Januari sebagai hari pertama dalam setahun bagi seluruh dunia Katolik. Keputusan ini didasarkan pada kebutuhan akan keseragaman dan keunggulan ilmiah dari kalender baru tersebut. Negara-negara Katolik seperti Italia, Spanyol, dan Portugal segera mengadopsi kalender Gregorian. Namun, negara-negara Protestan seperti Inggris dan Jerman menolaknya. Mereka melihat reformasi kalender ini sebagai upaya Paus untuk memperluas pengaruhnya.
Namun, seiring berjalannya waktu, demi kepentingan perdagangan internasional, navigasi, dan kolonialisme yang semakin berkembang, negara demi negara akhirnya terpaksa mengakui keunggulan kalender Gregorian. Akurasi dalam menentukan musim tanam dan jadwal pelayaran ternyata jauh lebih penting daripada perbedaan keyakinan. Bahkan, butuh waktu yang sangat lama bagi beberapa negara untuk berubah. Kerajaan Inggris dan koloninya, termasuk wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Amerika Serikat, baru secara resmi mengadopsi 1 Januari sebagai awal tahun pada ke-1752, itu hampir 2 abad setelah reformasi Paus Gregorius. Sebelum itu, mereka masih merayakan tahun baru di bulan Maret. Proses adopsi global ini terus berlanjut hingga awal abad ke-20. Dengan negara-negara seperti Rusia dan Yunani menjadi beberapa yang terakhir mengadopsinya. Jadi, ketika kamu merayakan tahun baru dengan kembang api dan hitung mundur, ingatlah bahwa tradisi ini bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Tanggal 1 Januari adalah warisan dari keputusan politik Julius Caesar yang menghormati dewa Janus dan siklus pemerintahan Romawi. Tradisi ini sempat hilang selama abad pertengahan, sebelum akhirnya dihidupkan kembali dan diseragamkan di seluruh dunia oleh kebutuhan akan akurasi ilmiah dari kalender Gregorian. 1 Januari bukan sekadar tanggal di kalender. Ia adalah monumen sejarah tentang bagaimana manusia berjuang untuk memahami dan mengatur waktu. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa!